Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Noviani, NIM 21310023. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Padang. Ini adalah kartu peserta saya dengan nomor 2021812695. Hari ini, hari Senin, 6 Desember 2021 jam 14.00 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 yang saya laksanakan secara luring dengan mata pelajaran Dasar Listrik Elektronika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat, baik, luar biasa. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Nih. Bagus sekali. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas siapkan untuk berdoa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Nak. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran untuk hari ini. Sebelum Ibu masuk pembelajaran, Ibu akan mencoba mengingatkan kamu terhadap materi minggu kemarin. Pertanyaan nomor 1, sebelum multitester kita gunakan untuk mengukur tahanan listrik, apa yang akan kita lakukan? Siapa yang bisa menjawabnya? Saya. Coba Rizky. Harus dikalibrasi, Bu. Kenapa harus dikalibrasi? Supaya hasilnya tepat dan akurat. Ya, bagus. Pertanyaan yang kedua, untuk mengukur arus listrik kita menggunakan ampere meter. Siapa yang bisa menyebutkan batas ukur untuk mengukur arus listrik menggunakan ampere meter? Coba Raihan. Untuk menentukan hasil ukur, skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimal, kemudian dikali dengan batas ukur. Ya, bagus sekali. Itu caranya menentukan hasil ukur menggunakan ampere meter. Pertanyaan yang ketiga, apa fungsi dari alat ukur voltmeter? Siapa bisa jawab? Saya. Coba Dwi. Untuk mengukur tegangan listrik. Wah, bagus. Berarti Anda sudah mengingat materi minggu sebelumnya. Untuk hari ini, materi kita adalah praktek. Coba lihat di layar di depan, bisa dibaca, Nak? Mengukur arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paket. Ya, inilah materi kita untuk hari ini, pengukuran arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Materi ini berada pada KD 4.9 melakukan pengukuran arus dan tegangan listrik. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama
komponen rangkaian seri dan paralel. 2. Memeriksa rangkaian seri dan paralel. 3. Mengoperasikan rangkaian seri dan paralel. 4. Mengukur nilai tahanan, arus, dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Yang kelima, menganalisa perbedaan yang terjadi pada rangkaian seri dan paralel. Untuk materi ini nanti tujuan pembelajaran kita adalah setelah anak-anak ibu nanti praktek dan berdiskusi, anak-anak ibu dapat memasang komponen untuk dirangkai seri dan paralel sesuai dengan K3 dan SOP yang benar dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, setelah melakukan praktikum dan berdiskusi, anak-anak ibu nanti dapat memeriksa rangkaian seri dan paralel sesuai K3 dengan teliti. Yang ketiga, setelah melakukan praktikum dan berdiskusi, peserta didik dapat mengoperasikan rangkaian seri dan paralel sesuai K3 dan prosedur dengan benar. Yang keempat, melalui praktikum dan berdiskusi, Ananda dapat mengukur tahanan, arus, dan tegangan sesuai dengan prosedur dengan teliti dan jujur serta bertanggung jawab. Yang kelima, melalui praktikum dan berdiskusi, anak-anak ibu nanti dapat menganalisa perbedaan yang terjadi pada rangkaian seri dan paralel dengan baik dan benar serta penuh dengan tanggung jawab. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran praktek sekarang, kita akan mencoba melakukan percobaan melalui praktikum. Nah, praktikum itu nanti akan ibu nilai adalah 1. Persiapan kamu dalam bekerja praktek. Yang kedua, proses kamu dalam praktikum. Yang ketiga, hasil yang kamu dapat. Yang keempat adalah sikap kamu dalam bekerja. Yang kelima adalah waktu ketepatan selama praktikum berlangsung. Nah, itu pelajaran kita praktek hari ini. Jika Anda nanti mahir dalam materi ini, nanti Anda apabila sudah tamat SMK ini, Anda bekerja di bagian instalatir, yaitu memasang instalasi penerangan listrik, baik pada rumah bertingkat, baik pada rumah sederhana, itu rata-rata semuanya dirangkai dengan paralel. Supaya apa? Supaya cahaya lampu yang dikeluarkan itu terang. Nah, ini nanti pengaitan antara materi ini untuk kamu nanti di dunia industri. Paham anak-anak ibu semua ya? Paham. Silakan perhatikan ibu ke depan. Ibu akan mendemonstrasikan cara merangkai seri untuk pengukuran arus dan tegangan listrik. Nah, untuk alat yang kita pakai adalah multi tester. Ini nanti bisa untuk mengukur tahanan dan bisa juga untuk mengukur tegangan. Berikutnya ada ampere meter untuk mengukur arus listrik, serta lampu inilah yang beban yang kita pasang yang akan kita rangkai seri. Lampu ini 12 volt. Ini adalah lampu motor yang biasa ada di kendaraan kita ya nak. Sumber kita adalah DC, yaitu menggunakan aki 12 volt. Untuk pertama kali kita sebelum merangkai beban, kita harus mengukur dulu nilai tahanan yang ada pada lampu. Berarti kita gunakan multimeter dengan tahanan boleh kali 1, kali 10 atau kali 100 ya. Nah, sekarang sebelum kita menggunakan multimeter ini untuk mengukur tahanan, langkah pertamanya harus dikalibrasi terlebih dahulu agar pengukuran kita lebih akurat. Kita ukur lampu 1. Dapat di sini di jarumnya 0,4. Ibu pakai kali 10. Berapa dapatnya itu? 4. Berikutnya ibu ukur juga
juga lampu kedua nilainya masih sama 0,4 kali 10. Berarti nilainya 4. Nanti kamu catat nak ya hasil yang ada pada pengukuran nilai tahanan listrik R1 R2-nya. Ngerti ya? Nanti kita rangkai dulu ya. Rangkaian pertama adalah secara seri. Pada rangkaian seri itu bebannya kita hubungkan secara berurutan. Berarti kaki positif ini akan nanti ketemu dengan seri dengan ampere meter ya, kita hubungkan dengan ampere meter. Nah, sekarang untuk kakinya kita hubungkan ke sumber DC yang kita pakai aki. Sudah dilihat hidupnya nak? Sudah. Nah, di sini kita tinggal baca ampernya berapa. Itu kan sudah ada di modul itu cara membaca hasil ukur ampere meter. Nah, berarti kalau mengukur arus berarti ampere meter harus seri dengan beban yang akan diukur. Ini nanti kita akan mengukur juga tegangan pada masing-masing lampu. Berarti kalau dia V1 itu adanya pada lampu 1. Kalau V2 lampunya pada lampu 2. Kita bisa menggunakan multitester yang voltmeter yang DC. Paham nak? Paham. Rangkaian selanjutnya yaitu kita akan merangkai secara paralel. Kalau paralel bagaimana nak? Positif akan ketemu sama-sama positif. Untuk paralel ini adalah lampu satunya, ini untuk lampu 2. Kaki positif kita hubung sama-sama positif. Kaki negatif kita hubung sama-sama negatif. Kita hubung di sini kakinya. Nah, setelah beban kita hubungkan secara paralel, berarti kita hubungkan dia dengan sumber arus DC. Bagaimana, sudah lihat nak lampunya? Sudah. Bagaimana cahayanya? Terang. Kalau seri tadi bagaimana cahayanya? Redup. Nah, ini cara untuk merangkai paralel. Nah, nanti Anda baca juga arus pada lampu 1, arus pada lampu 2, dan diukur juga tegangan pada lampu 1, tegangan pada lampu 2. Coba anak-anak ibu semuanya perhatikan yang di InFocus. Ada gambar 1. Gambar 1 ini lampunya Ananda lihat terang atau redup? Redup. Lampu pada gambar rangkaian 2 ini terang atau redup? Terang. Bagaimana pendapat Ananda dari fenomena yang terjadi pada gambar 1 dan 2? Lakukanlah analisa Ananda, apa yang menjadi penyebab lampu pada gambar 1 cahayanya redup, sedangkan lampu pada gambar 2 cahaya lampunya terang. Inilah yang akan kita diskusikan dan akan kita coba mempraktekkan untuk pertemuan hari ini. Paham semua ya? Dari permasalahan yang Ananda lihat ini, ada yang mau memberikan tanggapan dan pertanyaan nak mengenai permasalahan yang Ibu tampilkan? Ya, silakan Rohansa. Rangkaian pertama itu berarti seri, Bu ya? Iya, seri rangkaian satunya. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Bayu. Pada gambar 2 rangkaian paralel kenapa hidupnya lebih terang? Nah, berarti nak dari tanggapan dari Bayu, tanggapan dari Rohansa, itulah permasalahan yang akan kita selesaikan hari ini. Kita jawab dengan melakukan praktikum. Hasilnya nanti Anda analisa kenapa itu bisa berbeda cahaya pada rangkaian 1 dengan cahaya yang ada pada rangkaian 2. Ngerti untuk praktek kita hari ini? Sekarang kita akan berdiskusi dan melakukan praktikum. Ada terdiri 3 satu kelompok, ada terdiri 4 juga satu kelompok. Secara
mudah nak, Ibu akan berderet aja. Untuk kelompok ini, kelompok 1 ya. Berarti nanti Anda bentuk satu kelompok. Yang deretan ini adalah kelompok 2. Silakan bentuk ini jadi satu kelompok juga. Dan ini silakan dibentuk nak kelompoknya. Ya, terus silakan kelompok 1 ambil alat prakteknya ke depan. Untuk kelompok 2 juga silakan maju ambil alat prakteknya ke depan. Untuk kelompok 3 juga silakan maju ambil alat prakteknya ke depan. Berarti sudah ada alat dan bahannya. Kamu bekerjalah dengan sesuai kelompok masing-masing. Ibu harapkan di sini kan ada beberapa orang nih. Anda harus bagi-bagi tugas. Yang satunya mungkin mencatat untuk hasil praktek, yang satunya lagi membuat slide, yang satunya untuk mengukur. Jadi supaya pekerjaannya lebih cepat dan teratur. Ngerti ya? Ngerti. Nah, ini LKPD. Ibu bagikan, di dalamnya ada job sheet yang harus Anda isi nanti selama kegiatan praktikum. Sudah punya semua kan? Sudah. Sekarang waktunya silakan untuk berdiskusi sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan. Bagaimana kelompok 2? Indra buat slide. Iya. Ya, itu tulisannya nama itu dirapiin nak? Ya, ya, rapiin dikit namanya. Itu kan kurang rapi itu. Itu rangkaian apa nak? Paralel. Lampunya mana yang antara seri yang paralel tadi? Oh, paralel ya. Ukurlah itu tegangan pada lampu 1. Ukurlah di situ. Ya, berapa nilainya di situ? 20. Ya, 20. Iya, berarti paralel tegangannya sama ya? Iya, Bu. Harusnya sudah dicatat tadi. Ya, catatlah nilai harusnya. Oke, ini berarti sudah ngertiin. Nah, ada kendala nak rangkaian seri dan paralelnya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Rido, ada kendala Rido? Dengan hasil pertanyaan pada job sheet itu? Nanti dihitung nak ya, berapa nilai hasil perhitungannya itu dibuat. Oke, silakan dianalisa ya.
Bu, kelompok 3 sudah selesai, Bu. Oh, sudah selesai. Oke, kalau sudah, Ibu minta slide-nya, Nak. Siapa di sini yang presentasi nanti menampilkan hasil diskusinya? Oh, Selvin. Silakan Selvin pindahkan. Bikin di situ filenya kelompok 1. Ya. Oke, ini hasil kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, kelompok 3. Kelompok 3. Bu, kelompok kami sudah selesai. Wah, sudah juga. Kelompok 1. Sudah dibuat ininya slide-nya? Sudah, Bu. Sudah selesai semua? Sudah selesai. Sudah. Silakan masukkan di sini. Bikin namanya kelompok 2 ya, Nak? 1. Kelompok 1. Ya. File kelompok 1. Selesai. Oke, sudah. Bagaimana kelompok 2? Sudah, Bu, kelompok 2. Kelompok 2 sudah juga. Ya. Ibu minta filenya. Siapa nanti yang mewakili ke depan? Ah, ya, Raihan ya. Oke. Dibikin nak ya kelompok 2. Oke. Sudah. Berarti sudah semua hasil praktikum serta slide-nya sudah sama Ibu. Nanti perwakilan kelompok masing-masing maju ke depan menampilkan hasil diskusi prakteknya masing-masing. Ini sudah ngumpul semua hasil slide kelompok masing-masing. Kelompok 1 juga sudah, kelompok 2 juga, kelompok 3 juga sudah. Nah, berarti kegiatan untuk diskusi dan praktek kita sudah selesai ya, Nak. Nah, sekarang kalau sudah selesai kegiatan praktek, berarti silahkan dikembalikan alat prakteknya ke depan kembali. Perwakilan kelompok silahkan dikumpulkan peralatan prakteknya. Berarti sudah mengumpulkan semuanya alat praktek. Berarti kita masuk untuk diskusi ya, mempresentasikan hasil praktikum dan diskusi yang sudah ada filenya dengan Ibu. Ya, Ibu buka dulu filenya. Baiklah, Nak. Kita masuk pada presentasi hasil praktikum yang sudah Anda kerjakan dan sudah Anda diskusikan juga. Masing-masing kelompok akan maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Dipersilahkan untuk pertama adalah kelompok 1. Ini slide-nya sudah Ibu tayangkan. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Ardiansa dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Bayu Ardiansa, yang kedua Muhammad Rizky, dan ketiga Putra Agustia. Ingin menunjukkan hasil presentasi kami. Dari tabel yang ada di depan, hasil pertemuan seri kami intinya sama. Sedangkan pada rangkaian paralel teksnya yang sama. Dari hasil analisa yang kami dapat, 1. Pada rangkaian seri terjadi lampu hidup dengan cahaya yang redup. Hal ini disebabkan oleh tegangan yang dibagi-bagi di setiap lampu. Sedangkan paralel tegangannya sama. 2. Arus yang mengalir pada rangkaian seri akan sama. Sedangkan rangkaian paralel arusnya berbeda setiap lampu. Jadi analisa yang saya sampaikan, adakah yang mau bertanya? Saya. Silakan. Saya Muhammad Tanwi Aldi dari kelompok 3 ingin bertanya.
Berikan pendapat Anda jika terjadi pada salah satu lampu lantai seri rusak. Baiklah, terima kasih. Pertanyaannya akan dijawab oleh teman saya. Saya Putra Agustian ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jika salah satu lampu rusak, maka rangkaian akan terputus. Hal itu dikarenakan arus tidak mengalir. Terima kasih. Dari jawaban yang telah disampaikan, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Baiklah, jika sudah jelas jawabannya, adakah yang ingin menambahkan pertanyaan lagi? Tidak. Jika tidak ada, dari hasil diskusi kami sampai sini saja. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok. Setelah kita melihat hasil presentasi kelompok 1, sekarang kita masuk hasil presentasi untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. Yang kedua ada Muhammad Indra, yang ketiga ada Putra Adi Winata, dan yang keempat ada Rido. Hasil percobaan rangkaian seri dihasilkan I1, I2 sama, dan pada hasil tegangan F itu berbeda. Dari hasil pengamatan kami, nilai ukur dan nilai perhitungan terdapat perbedaan bahwa rangkaian seri yang sama itu arusnya, sedangkan pada rangkaian paralel tegangannya yang sama. Lampu yang redup disebabkan oleh faktor tegangan yang mengalir pada rangkaian itu sendiri. Jika pada lampu seri redup itu disebabkan oleh tegangan yang terbagi kepada setiap beban, kalau rangkaian paralel itu tidak. Sekian dari hasil pengamatan kami. Ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Saya Muhammad Rizky dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang menyebabkan lampu di rangkai paralel hidupnya terang? Baiklah, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman saya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab. Lampu terang disebabkan karena tegangan yang terdapat pada setiap lampu stabil dan sama besar. Sementara kuas arus akan terbagi ke setiap cabang pada lampu-lampu tersebut. Terima kasih. Bagaimana, apakah puas dengan jawaban dari teman saya? Pas. Baiklah, ada yang ingin bertanya lagi? Ada. Jika tidak ada, kami akhiri. Bila ada salah, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk itulah penampilan hasil presentasi dari kelompok 2. Hasilnya bagus dan juga memberikan gambaran yang berbeda dengan yang kelompok 1 tadi. Terima kasih atas penampilan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Anda mendapatkan hasil presentasi dan diskusi yang bagus sekali dengan pendapat yang berbeda-beda. Nah, untuk sekarang kita akan mencoba untuk mengambil kesimpulan. Masing-masing kelompok menyampaikan kesimpulannya di forum ini dari penjelasan materi setelah diskusi tadi. Silakan, kelompok mana yang mau menyampaikan kesimpulannya? Saya, Bu. Ya, lah kelompok 1 ya. Arus yang mengalir pada rangkaian seri tiap lampu dan sumber sama, sedangkan pada rangkaian paralel arusnya berbeda. Ya, bagus sekali. Berarti kalau dia rangkaian seri bagaimana? Arusnya sama. Arusnya sama. Kalau rangkaian paralel? Berbeda. Berbeda arusnya. Bagus. Sekarang masuk pada kelompok 2. Siapa yang mau menyebutkan kesimpulannya? Silakan Rehan. Kesimpulan dari kelompok 2, pada rangkaian seri, apabila salah satu saja lampu yang rusak pada rangkaian seri, maka semua lampu akan ikut padam. Ya. Sedangkan pada rangkaian paralel, apabila
apabila salah satu saja lampu yang rusak, maka tidak akan mengganggu pada lampu lainnya karena arus mengalir pada setiap cabangnya. Ya, bagus sekali hasil dari kesimpulan kelompok 2. Silakan kelompok 3, siapa yang mewakili? Ya, silakan untuk Dwi. Pada rangkaian seri, lampunya akan redup karena tegangannya terbagi oleh lampu. Sedangkan rangkaian paralel, lampunya akan terang karena tegangannya langsung ke lampu. Ya, bagus sekali. Berarti nak, Anda sudah bisa menyimpulkan dari hasil diskusi yang didapatkan, ya. Kelompok 1 menyimpulkan tentang arusnya yang sama, tentang arus pada seri sama, paralelnya berbeda. Kalau yang kelompok 2 menekankan pada tegangan yang ada pada masing-masing rangkaian. Kalau kelompok 3 menyampaikan cahaya lampu yang diakibatkan rangkaian seri dengan paralel. Untuk kesimpulan, bagus semua, berarti kita masuk pada evaluasi meninjau pemahaman kamu tentang materi yang Ibu ajarkan dan Anda diskusikan serta yang sudah Anda praktekkan tadi, paham atau tidaknya, berarti kita buktikan lewat evaluasi. Evaluasi Ibu berikan melalui kuis, silahkan linknya nanti Anda lihat pada aplikasi Quizzes. Linknya sudah Ibu sharekan di WA grupnya. Bagaimana nak? Sudah selesai? Sudah. Coba Ibu tanya, dapat berapa Putra? 80. Hebat. Bayu? 90. Wah, bagus sekali. Rizky dapat berapa? 90. 90. Hebat ya. Kalau Indra? 80. 80. Hebat juga. Kalau Rehan? 100, Bu. Wah, 100. 90. Hebat juga. Bagaimana Selvi? Dapat berapa? Alhamdulillah 100, Bu. Setelah kita praktikum, berdiskusi, serta menyampaikan hasil presentasi kelompok masing-masing, dan juga sudah menyimpulkan, setiap kelompok sudah menyimpulkan apa yang didiskusikan. Jadi kita sekarang akan menyimpulkan materi secara keseluruhan, ya. Yang pertama, pada rangkaian seri, apakah yang terjadi? Yaitu lampu hidupnya akan redup. Kalau misalkan di rangkaian paralel, lampu yang hidup dengan cahaya terang. Berarti mana yang bagus, seri atau paralel? Yang biasa digunakan untuk instalasi seri atau paralel? Kalau dia seri, kita matikan satu lampu, apa yang terjadi? Mati semua, karena rangkaian arus tidak mengalir ke rangkaian beban selanjutnya. Kalau dia paralel, kita matikan satu, masih hidup tidak lampu yang lain? Masih, karena dia masih terhubung dengan tegangan sumber. Jadi itulah nak untuk kesimpulan kita pelajaran hari ini. Ibu harap nilai yang kamu dapatkan evaluasi tadi, ada yang dapat 100, ada yang dapat 90, ada yang dapat
80. Yang paling rendah pun tidak ada 70. Berarti Anda menguasai materi yang sudah Ibu ajarkan hari Ini. Kita hapus semuanya. Untuk minggu depan kita prakteknya mengenai energi dan daya listrik. Apa yang harus kita bawa praktek minggu depan? Modul, voltmeter, kWh, meter, apa lagi? Multimeter boleh, ampermeter boleh. Berarti kita harus bawalah alat ukur yang kita gunakan saat praktek minggu Depan. Semangat nak? Semangat. Sebelum kita pulang, kita tutup dulu. Untuk berdoa, silakan ketua kelas pimpin doanya sebelum pulang. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Untuk pulang, hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan, dan tetap rajin untuk belajar. SMK? Bisa. SMK? Bisa.